Masyarakat perlu waspada dengan modus penipuan baru yang menguras dana di rekening. Modus penipuan ini melalui surat dengan keterangan pembekuan dana di rekening pribadi dari badan atau instansi tertentu. Adapun modusnya, para penipu mengirimkan surat yang berisi pemblokiran rekening korban dengan nama dan juga kop surat resmi OJK serta melampirkan tanda tangan elektronik dari pejabat industri keuangan non-bank OJK seperti yang ada dalam foto ini. Tertulis bahwa penipu yang mengatasnamakan OJK memblokir rekening korban selama 3 tahun karena korban disinyalir melakukan aksi pencucian uang. Berdasarkan surat tersebut, terdapat indikasi bahwa penipu mencoba memeras dana nasabah dengan mengancam akan memblokir rekening dengan sejumlah tuduhan yang diberikan. Namun, melalui laman Instagramnya, OJK menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat pembekuan rekening pribadi kepada nasabah, apalagi meminta nasabah mengirimkan sejumlah uang. Bahkan tak hanya masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi pun pernah meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan serupa pada 2022 yang lalu. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa dalam surat tersebut meminta sejumlah 7 juta rupiah untuk dapat membuka blokir rekening atau tidak melakukan penyitaan atas uang yang terdapat dalam rekening dimaksud. KPK menindak tegas aksi penipuan ini dan menjelaskan tindakan pemblokiran rekening dalam rangka penyidikan suatu perkara oleh KPK dilakukan secara profesional dan akuntabel. Lantas, bagaimana tanggapan dari para bankir terhadap maraknya kasus penipuan yang mengancam untuk membekukan rekening nasabah oleh oknum yang melakukan penipuan ini? Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan modus penipuan ini, saya sudah bersama dengan Ibu Wani Sabu selaku Executive Vice President Center of Digital BCA. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Sania, kabar baik, sehat selalu. Baik, terima kasih waktu untuk CNBC Indonesia, Bu. Pasti. Baik Bu, di era digital seperti saat ini, apabila nasabah mendapatkan suatu pesan atau email yang di dalamnya memuat surat palsu yang memerintahkan untuk pemblokiran rekening, kepada siapa nasabah ini bisa menghubungi lebih lanjut? Apakah kepada customer service atau kepada layanan digital perbankan atau apa, Bu? Nah, di era digital ini memang banyak kejahatan, penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, kita katakanlah penjahat ya, segala cara mereka lakukan. Seperti yang Mbak Sania bilang, mereka akan kirim surat ke kita seakan entah lewat link, entah lewat WA atau lewat surat, seakan-akan ada sesuatu hal ya, mungkin rekeningnya mau diblokir. Nah, sebenarnya kita jangan langsung kaget, langsung khawatir, waduh rekening kita mau diblokir atau apa. Kita bisa tanyakan secara langsung itu ke cabang terdekat atau sekarang paling gampang lewat kontak center. Kontak center itu kita bisa lewat telepon, lewat email, lewat WA chat, kan pasti setiap bank itu sudah ada sarana-sarana layanan kepada nasabahnya. Tanyakan saja, apakah ini benar dari bank atau tipu-tipu nih di zaman tipu-tipu. Misalnya kalau suratnya dari OJK atau dari regulator BI gitu ya, kita juga bisa tanyakan ke kontak center regulator kita. Oke, lalu apabila memang modus penipuan seperti ini benar terjadi dan diterima oleh nasabah, apa mitigasi dari pihak perbankan terkait dengan hal ini? Nah, kita sudah jadi korban nih, jangan biarkan orang lain juga menjadi korban. Segera laporkan ke bank juga supaya kita dapat melakukan pengejaran. Nah, atau kita melakukan pemblokiran karena kita pasti nasabah kita pasti ujung-ujungnya kan duit toh, mau duitnya nasabah. Suruh transfer. Nah, kita bisa penundaan transaksi, misalnya udah terlanjur transfer, atau kalau kita sudah dapat informasi bahwa rekening ini dipakai untuk kejahatan,
kita bisa melakukan pemblokiran karena bank juga harus know your customer kan, berarti ini rekening yang dibuka oleh customer yang tidak benar gitu Mbak Sania. Oke, baik. Lalu apa saja saran atau alasan untuk nasabah ini bisa lebih aware terkait dengan hoax palsu yang ada sekarang? Iya, jangan terlalu panik. Jadi jangan biasanya ini kita katakan social engineering Mbak Sania. Jadi kejahatan yang membuat pemikiran nasabah kita itu terganggu, dibikin bahagia banget. Oh, dapat hadiah gitu ya. Atau dibikin down banget, rekening diblokir, rekeningnya dihack. Nah, ini mempengaruhi pikiran. Jadi kita jangan langsung panik. Tenang aja. Kalau ada yang bilang, "Wah, dari bank rekening Mbak Sania dihack sehingga harus mengisi data-data." Jangan, data-data itu kita harus jaga, data-data kita jangan diberikan kepada orang lain. Itu saran dari saya. Pokoknya jangan panik, kalau kita ragu-ragu segera hubungin kontak center atau bank terdekat, cabang terdekat. Baik, terima kasih banyak Ibu Ani atas waktunya. Mbak Sania. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan Ibu Wani Sabu selaku Executive Vice President Center of Digital BCA. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan kasus pemblokiran rekening yang mengatasnamakan pihak atau badan ataupun otoritas tertentu, saya sudah bersama dengan Bapak Guntur Triyudianto selaku Direktur Operations dari PT Bank Mega Tbk. Halo Pak Guntur, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia, Pak. Pak, saya mau bertanya terkait dengan modus penipuan yang hampir serupa, tapi memang ada beberapa hal yang dimodifikasi. Dan perihal hal ini begitu, Pak, bagaimana sebetulnya mitigasi risiko yang disiapkan oleh pihak bank untuk berjaga-jaga apabila ke depannya justru ada oknum yang mengklaim atas nama bank dan juga berpura-pura memblokir rekening nasabah dan meminta uang untuk memblokir rekening tersebut? Oke, terima kasih Sania. Jadi institusi yang sebenarnya berhak untuk melakukan pemblokiran adalah KPK misalnya atau Dirjen Pajak. Jadi instruksi tidak pernah datang dari perseorangan. Bagaimana cara bank untuk memastikan bahwa permintaan itu adalah sah, yaitu dengan melakukan konfirmasi kembali apakah perintah itu datang dari institusi yang bersangkutan. Kemudian setelah kita yakin, maka kita akan membuat berita acara dan bank akan secara langsung menginformasikan tindakan ini ke nasabah secara langsung. Jadi tidak ada perseorangan yang menghubungi nasabah secara langsung untuk quote-unquote menakut-nakuti nasabah untuk dilakukan pemblokiran. Jadi dihiraukan saja? Hiraukan saja, hiraukan saja. Baik Pak, apabila ada suatu kasus di mana nasabah rekeningnya betul-betul diblokir begitu, sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga berdasarkan instruksi dari pihak berwajib, seperti tadi Bapak jelaskan, apakah pihak bank sendiri yang akan membuat keterangan informasi terkait dengan hal tersebut? Dan jika betul, yang bertindak untuk menyampaikan informasinya siapa? Apakah memang melalui surat atau telepon atau melalui customer service? Ya. Jadi sebelum kita melakukan pemblokiran, tentunya kita akan konfirmasi, ya. Jadi setiap kali ada permintaan kita akan melakukan konfirmasi. Nah, permintaannya apa? Kalau pemblokiran maka kita akan melakukan pemblokiran. Kemudian bisa saja berlanjut untuk melakukan penyitaan. Ya, ketika dilakukan penyitaan pun kita juga akan mengkonfirmasi apakah penyitaan itu sah atau tidak. Biasanya penyitaan itu dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan meminta pihak bank untuk melakukan pemotongan sejumlah tertentu ke rekening misalnya pajak. Jadi tidak ada transfer itu ke pribadi, selalu ke badan yang resmi gitu. Jadi untuk meyakinkan bahwa ini bukan permintaan dari oknum atau perseorangan lainnya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Lalu yang terakhir, saran kepada nasabah Pak agar lebih bertambah lagi kesadarannya terkait dengan modus-modus penipuan yang mengatasnamakan pihak perbankan ataupun layanan perbankan. Oke, jadi sekarang ini memang marak sekali penipuan-penipuan. Beberapa contoh kasus misalnya meminta kita untuk mengklik suatu link. Ya, sebenarnya di link itu ada beberapa modus. Modus yang marak adalah sebenarnya APK atau application, aplikasi di mobile. Nah ini
berbahaya karena sebenarnya ketika itu diinstal itu sebenarnya ada malware yang terinstall di ponsel dari nasabah dan ini akan sangat berbahaya. Jadi jika ada permintaan untuk melakukan klik suatu link, apalagi kita tahu itu APK, ya, maka ignore saja, ya. Dan modus yang lain adalah dengan quote-unquote menakuti nasabah untuk segera melakukan action, karena kalau tidak bank akan melakukan charge ke nasabah yang bersangkutan. Nah, kalau Anda menerima surat atau WA seperti ini, ya, sebaiknya Anda ignore, ya. Kalau Anda ragu, Anda bisa telepon ke call center. Nah, biasanya apa yang dibutuhkan oleh penipu itu adalah untuk mengetahui informasi yang sebenarnya bank itu sudah tahu. Jadi kalau ada permintaan dari bank untuk bertanya kondisi, misalnya nomor rekening, kan bank tahu, PIN kan bank tahu, ya, expired kartu, nomor kartu kredit, semuanya itu bank tahu. Jadi tidak mungkin bank itu menanyakan ke nasabah data pribadi. Itu pakai logikanya seperti itu aja, ya. Nah, ini penting sekali buat masyarakat secara umum bahwa kuncinya seperti itu, ya. Jadi jangan pernah kita memberikan informasi yang sifatnya itu kredensial, yang sifatnya rahasia ke call center kita bahwa ini ada penipuan seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Pak Guntur, berarti apabila nasabah memang menerima lewat WA misalnya disuruh mengisi formulir seperti itu, hiraukan saja. Hiraukan saja. Apalagi kalau formulir itu isinya meminta kita minta nama, nomor rekening, itu udah pasti. Data pribadi hiraukan saja. Itu udah pasti, Pak. bukan bank. Itu kalau tidak pasti yakin penjahat. call center-nya langsung saja. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Terima Pak kasih, Guntur. Sania. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi pembicaraan saya dengan Pak Guntur Triyudianto selaku Direktur Operations dari PT Bank Mega Tbk. Jadi itu tadi pemirsa, apabila kita memang menerima surat terkait dengan pemblokiran atau pembekuan rekening kita yang mengatasnamakan badan ataupun institusi tertentu dan juga meminta atau memeras kita di dalam surat tersebut, hiraukan saja karena surat terkait dengan pemblokiran rekening akan disampaikan secara langsung oleh pihak bank. Tidak melalui telepon, tidak melalui WhatsApp, dan tidak melalui media lainnya selain dari surat. Dan apabila kita masih tidak yakin, kita bisa langsung saja menelepon dari customer service bank tersebut atau kita langsung hiraukan saja surat yang bermodus pemerasan seperti tadi. Demikian tim liputan CNBC Indonesia.